Kalau dulu tugas saya waktu masih jadi pengusaha, itu mensiasati aturan dan menaklukkan pejabat. Kalau sekarang tugas saya adalah bagaimana menegakkan aturan, karena pengusaha di Indonesia ini yang hebat cuma dua. Satu pengusaha yang mensiasati aturan, satu pengusaha yang menaklukkan pejabat. Biar mau sumpah potong kucing, kalau pengusaha yang hebat, kalau tidak memiliki dua kriteria ini, dia bukan pengusaha hebat. Yakinlah udah. Cuman kita ini kan bagian menaklukkan pejabat pada saat dulu. Sekarang orang menaklukkan kita susah karena ilmunya sama. Terkecuali ada teori baru. Jadi Bu, dirjen-dirjen Ibu ini ya kita tahu juga caranya. Kalau saya waktu menjadi pengusaha, tahulah bagaimana berdiplomasi yang baik, kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Herzbun Arif dari Forum News Network. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka-bukaan pengalamannya sebagai seorang pengusaha sebelum akhirnya sekarang dia menjadi pejabat tinggi negara, menjadi Menteri Pembantu Presiden Jokowi. Kriteria pengusaha hebat di Indonesia, kata Bahlil itu hanya ada dua. Pertama, itu mereka yang bisa menyiasati aturan. Yang kedua itu bisa melakukan lobby-lobby menaklukkan para pejabat. Kita dulu kan bagian dari menaklukkan pejabat, ujar Bahlil di hadapan Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas Suharto Monoarfa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bahlil menyampaikan hal itu ketika dia diminta untuk memberikan sambutan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023 di kantor Bappenas hari Kamis 6 April 2024. Bahwa Presiden dalam arahannya berkali-kali menyampaikan komitmennya untuk arah kebijakan investasi ke depan harus mengarah kepada hilirisasi. Hilirisasi ini bukan sesuatu yang gampang. Ini pasti susahnya minta ampun. Sambil melihat juga sektor yang lain. Kita mencoba kemarin untuk membangun hilirisasi di sektor nikel. Untuk membangun ekosistem EV baterai. Kemarin NPI, sekarang masuk di nikel sulfar, sekarang kita dorong lagi ke proses selanjutnya. Apa yang terjadi? Ini teman-teman pengusaha mungkin sempat marah saya Bu Menkyu. Tahun 2019, waktu itu saya juga pengusaha nikel, kita mau larang ekspor ore nikel, ada 300 ton nikel saya di, nikel perusahaan saya waktu itu di pelabuhan. Ekspornya waktu itu untungnya masih 10 sampai 15 dolar. Tapi harus kita nyetop. Ya saya bilang kalau dulu tugas saya waktu masih jadi pengusaha itu mensiasati aturan dan menaklukkan pejabat. Kalau sekarang tugas saya adalah bagaimana menegakkan aturan, karena pengusaha di Indonesia ini yang hebat cuma dua. Satu pengusaha yang mensiasati aturan, satu pengusaha yang menaklukkan pejabat. Biar mau sumpah potong kucing. Kalau pengusaha yang hebat, kalau tidak memiliki dua kriteria ini, dia bukan pengusaha hebat. Yakinlah udah. Cuman kita ini kan bagian menaklukkan pejabat pada saat dulu. Sekarang orang menaklukkan kita susah karena ilmunya sama. Terkecuali ada teori baru. Jadi Bu, dirjen-dirjen Ibu ini ya kita tahu juga caranya. Kalau saya waktu menjadi pengusaha, tahulah bagaimana berdiplomasi yang baik, kira-kira begitu. Nah, ketika kita membangun hilirisasi, Bapak Ibu semua, orang memprotes, Ibu Menkyu ditakut-takuti. Kalau kita larang ekspor ore nikel, nanti pendapatan negara kita sekian hilang. Banyak macam. Dan itu terjadi di ratas-ratas. Ada aja angin dari mana-mana itu. Angin barat, angin timur. Oh jangan kita stop ekspor Bu. Nanti pendapatan negara hilang sekian. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Pada tahun 2017-2018 ekspor kita itu kan cuma 3,3 miliar US dollar untuk nikel komoditas. Sekarang kita stop, kita bangun hilirisasi. Sekarang sudah mencapai kurang lebih sekitar 28 sampai 30 miliar US dollar. Ini menarik sekali ya pernyataan Bahlil ini. Sebagaimana kita ketahui kan saat ini banyak sekali, bukan hanya banyak ya, makanya saya bilang sebutnya banyak sekali. Menteri Jokowi itu yang berasal dari dunia usaha. Beberapa di antaranya itu menempati pos-pos penting dan sangat strategis.
Sebutlah siapa yang paling terkenal nih. Menteri Negara BUMN Erick Thohir, Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono, Sakti Trenggono ya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan wakilnya ini Anggela Tanu Sudibyo, ini anak taipan besar Hari Tanu Sudibyo. Menristek Dikti Nadiem Makarim, dan tentu saja tadi nama dari Bahlil sendiri. Kalau kita mundur ke belakang pada kabinet sebelumnya, ketika masih kabinet Yusuf Kala, itu ada Menteri Kelautan Susi Pujiastuti, maksud saya. Kemudian Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Bahkan pada waktu itu wapresnya Pak Yusuf Kala adalah seorang pengusaha besar. Jangan lupa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini juga seorang pengusaha besar. Kendati dia memang lebih dikenal sebagai seorang jenderal yang kemudian mendirikan partai politik. Belum lagi kalau kita bicara tentang ketua umum parpol yang menempatkan para menteri di kabinet Jokowi. Jadi bukan hanya menteri, tapi dia justru yang menempatkan menteri di kabinet. Beberapa di antaranya adalah pengusaha besar. Sebutlah ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Ini juga pengusaha besar. Kemudian ketua umum Perindo, Haritanu Sudibyo. Kalau sebelumnya dulu pernah ini ya, ketua umum Partai Golkar itu adalah Abu Rizal Bakri. Jadi kira-kira ini masuk dalam kriteria yang mana para menteri dan ketua umum parpol pendukung Pak Jokowi ini? Kalau mereka pengusaha, ya pengusaha jenis apa? Apakah yang tukang mensiasati aturan atau dia jago dalam lobby menaklukkan para pejabat seperti dikatakan Bahlil? Atau malah kedua-duanya? Saya curiga justru mereka ini justru malah punya kemampuan kedua-duanya karena nggak afdol kalau cuma hanya salah satu saja di tukang mensiasati aturan tapi tidak jago lobby, ya nggak ada gunanya gitu ya. Pernyataan Bahlil ini kendati disampaikan secara bercanda tapi esensinya sangat serius. Ketika mereka di luar kekuasaan saja, ini para pengusaha ini, mereka itu bisa mensiasati aturan dan menaklukkan pejabat. Apalagi bila mereka berada di dalam kekuasaan dan menjadi pejabat itu sendiri. Fenomena ini sesungguhnya sudah lama dipersoalkan oleh dan disuarakan oleh aktivis senior yang juga pernah menjadi Menko Perekonomian Rizal Ramli yang dia sebut sebagai peng-peng nih, pengusaha sekaligus penguasa. Belum lagi kalau kita bicara para pengusaha yang masuk menjadi anggota DPR, menjadi anggota legislatif. Mereka bukan lagi bisa mensiasati aturan, tapi malah langsung membuat aturan sendiri. Daftarnya banyak sekali nih kalau pengusaha yang masuk menjadi anggota legislatif ini. Ini yang menjelaskan mengapa di era pemerintahan Jokowi ini banyak sekali lahir aturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rakyat, namun lebih berpihak kepada pengusaha. Bagaimana mau berpihak kepada rakyat dan tidak berpihak pada pengusaha, kan kita tahu undang-undang itu sumbernya cuma dua, yang berupa inisiatif dari pemerintah, yang kedua inisiatif dari DPR. Nah, ketika ini ketemu, ya ada yang jadi pejabat, ada jadi menteri, dan kemudian jadi anggota DPR, dan kemudian mereka menginisiasi undang-undang, dan kemudian disahkan oleh DPR, ya pastilah undang-undangnya itu lebih berpihak kepada mereka. Mungkin jadi kita jadi teringat ya bagaimana kemarin rakyat itu dan mahasiswa bahkan buruh siswa anak-anak STM itu turun ke jalan untuk menolak pengesahan undang-undang omnibus itu, ya tetap saja ditolak oleh DPR dan pemerintah karena itu akan merugikan kepentingan mereka. Mereka nggak berpikir tentang bagaimana kepentingan untuk rakyat itu. Mumpung berkuasa, ya mereka memaksimalkan kekuasaan itu. Nah soal ini ya, soal adanya konflik of interest ini tentu kita mesti nggak mau kita teringat kembali pernyataan Ketua Komisi 3 Bambang Pacul ya. Ketika berlangsung rapat kerja dengan Menko Polhukam Mahfud MD, waktu itu kapasitasnya Pak Mahfud sebagai Ketua Komite Nasional Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Saat itu kan Pak Mahfud MD menyampaikan agar DPR itu bisa segera mengesahkan undang-undang perampasan aset para koruptor dan pembatasan uang kartal karena menurut dia dua ini penting dilakukan untuk membantu pemerintah memberantas tindak pidana korupsi. Bambang Pacul secara terbuka menyatakan pembatasan uang kartal pasti ditolak oleh anggota DPR karena membuat mereka tidak lagi bisa melakukan money politik. Ya gimana kalau uang tunainya itu dibatasi? Kan selama ini money politik itu menggunakan uang tunai. Uang kartal ini maksudnya uang tunai ya. Kata dia kalau dikasih e-wallet
cuma 20 juta ya nggak cukup duitnya untuk melakukan money politik, dan gimana cara bagi-baginya. Dan yang jelas kalau melalui e-wallet atau melalui transaksi perbankan kan paling gampang ditrasir oleh PPATK gitu ya. Sementara soal perampasan aset koruptor ini kata Bang Pacul waktu itu tergantung pada ketua umum masing-masing partai. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Presiden pernah nanya sama saya, pembatalan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatalan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Itu kira-kira Pak Mahfud. Pernyataan Bambang Pacul beberapa waktu lalu itu viral dan bikin heboh. Banyak yang marah dengan realitas yang dibuka oleh politisi PDIP itu. Kalau saya sendiri pada waktu itu menyikapinya secara berbeda. Saya justru berterima kasih kepada Pak Bambang Pacul yang membuat terang persoalan, ya, mengangkat dunia remang-remang ini, mengangkat lobby-lobby politik di belakang layar yang sebenarnya tidak dipahami oleh rakyat. Jadi ini kan seperti ibaratnya seperti kentut gitu, kita mencium baunya tapi kita tidak melihat bentuknya. Dan dengan ucapan Pak Bambang Pacul itu kita jadi dapat bentuknya kan gitu. Ucapan terima kasih yang sama saya kira juga perlu kita sampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Karena dengan pernyataannya itu kita jadi paham betapa busuk dan buruknya perilaku para pejabat kita yang berkolusi dengan para pengusaha. Nah, ketika kemudian kekuasaan itu berada di satu tangan pengusaha, maka sempurnalah keburukan di negeri kita ini. Saya pikir ini adalah salah satu hikmah Ramadan kali ini ya. Para pejabat tinggi, para anggota DPR dengan sukarela, dengan senang hati membuka aib mereka sendiri dan mereka menyampaikannya dengan tertawa-tawa. Mereka ringan saja menyampaikannya ini. Sementara kita yang menyaksikannya jadi baper. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.